Lailatul Qadar adalah suatu malam kemuliaan, keagungan, dan keberkahan pada bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirahnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang diantar langsung oleh para malaikat yang turun ke muka bumi. Lailatul Qadar juga dimaknai sebagai suatu malam yang indah, mulia, agung, dan penuh dengan pujian. Suatu malam di mana Allah memberi kehormatan kedudukan yang mulia, baik yang bersifat duniawi maupun bersifat ukhrawi, kepada hambanya yang beribadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Yang dimaksud dengan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu dikarenakan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran membawa pancaran cahaya wahyu ilahi yang memberi petunjuk bagi kebahagiaan umat manusia. Petunjuk ini lebih baik ketimbang 1000 bulan dalam kegelapan syirik dan kebodohan jahiliyah. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar dapat dipahami pula sebagai malam ketika timbulnya kesadaran dalam hati manusia sebagai hasil dari ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan. Kesadaran memang dapat muncul kapan saja, tapi pada malam bulan Ramadan, khususnya di malam-malam terakhir, kesempatan untuk meraih kesadaran jiwa sangatlah besar bagi yang sudah mengasahnya sejak awal Ramadan. Lailatul Qadar turun pertama kali pada malam ketika turunnya Al-Quran surah Al-Alaq 15 abad yang lalu, tepatnya pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara hak dan yang batil. Di lain ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-5, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Yang dimaksud malam yang diberkahi ialah malam Al-Quran pertama kali diturunkan. Di Indonesia, umumnya dianggap jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Sementara yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Orang yang mendapat Lailatul Qadar akan menjadi mulia dan terhormat karena mendapat bimbingan dari para malaikat dan menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih baik bersifat ukhrawi maupun duniawi, sebagaimana termaktub dalam Hikmatul Tasri halaman 244 sampai dengan 245. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah riwayat memberikan tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Salah satu tanda datangnya Lailatul Qadar adalah suasana pagi yang tenang pada esok harinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Tanda lain datangnya Lailatul Qadar adalah sinar matahari yang bersinar cerah namun tidak terik. Ubay bin Ka'ab mengisahkan, Nabi pernah bersabda, keesokan hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Lailatul Qadar penuh ketenangan. Suasana malam itu sangat berbeda dengan malam-malam biasanya. Suasana malam Lailatul Qadar lebih tenang, langit tidak berawan, udara sejuk, tidak panas, dan tidak pula dingin. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah pernah berdiskusi dengan baginda Nabi Muhammad SAW tentang Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Tanda lain dari Lailatul Qadar adalah datang pada hari ganjil pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, baginda Nabi bersabda, pilihlah oleh kalian malam Lailatul Qadar
pada bilangan ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, baginda Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan secara langsung hari dan tanggal turunnya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar hanya secara isyarat. Baginda Nabi lebih khusyuk ibadahnya pada 10 akhir bulan Ramadan. Dari berbagai riwayat Nabi menyebutkan, Lailatul Qadar diperkirakan terjadi pada tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan pada tanggal 29 Ramadan. Adapun sebab dirahasiakannya Lailatul Qadar tidak lain agar manusia mengagungkan seluruh tahun, seluruh bulan suci Ramadan, dan malam 10 akhir bulan Ramadan tanpa memilah dan memilih satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah SWT merahasiakan keridoannya bagi orang yang taat kepada Allah, agar mereka selalu taat beribadah dalam setiap saat. Dan sebagaimana Allah merahasiakan kebenciannya terhadap orang-orang maksiat atau durhaka, agar mereka berhati-hati setiap saat. Begitu juga Allah merahasiakan wali-walinya di tengah kaum muslimin, agar mereka memuliakan seluruh para wali Allah SWT. Jika seorang hamba tidak yakin adanya malam Lailatul Qadar dan tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka orang seperti itulah yang disebut oleh para malaikat sebagai manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Malam Lailatul Qadar dirahasiakan agar orang lebih sungguh-sungguh dalam mencarinya, sehingga mereka mendapatkan pahala seperti orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Berdasarkan Hikmatul Tasrih halaman 242 dan Fiqhul Islam Jilid 2 halaman 574. Hal yang sangat dianjurkan bahkan disunahkan untuk kita, kiranya lebih khusyuk dan banyak itikaf di masjid pada hari ke-10 bulan Ramadan, baik siang maupun malamnya, sambil membaca Al-Quran dan banyak berdoa. Bagi orang yang dikehendaki Allah SWT mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya doa dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat akan diangkat derajatnya selama seumur hidup, lebih kurang selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dikehendaki Allah SWT untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.